Shalom pasukan doa kiamat semua. Jos Gandos Kaspo, bakar terus. Mari dengan cepat ya. Kita akan buka 1 Samuel 1 ayat 8. 1 Samuel 1 ayat 8. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskan dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Haleluya. Saya memberikan judul pesan Tuhan sore hari ini adalah Tuhan mengingat. Tuhan mengingat. Bapak Ibu Saudara, peristiwa Hana terkenal. Hana disakiti hatinya oleh madunya dari tahun ke tahun, karena Hana tidak memiliki anak alias mandul. Bapak Ibu Saudara, saya tidak berbicara tentang hal memiliki anak, tetapi yang saya mau bicarakan, ada seorang yang mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, dan dia bernasar. Dan saudara tahu apa yang dia dikerjakan Hana, menghasilkan seorang nabi yang namanya Samuel, yang mengurapi Saul, mengurapi Daud. Dan Daud adalah menurunkan keturunan, yaitu Yesua Hamasia, singa dari Yuda. Dari seorang yang mencurahkan isi hatinya, Tuhan mengingat. Mari sekarang kita lakukan. Bagaimana Tuhan mengingat? Dengar saudara, ketika kita berdoa sungguh-sungguh sampai seperti orang mabuk, bukankah Bapak Ibu Saudara teringat pada waktu Petrus dan murid-murid lainnya 2000 tahun yang lalu, Pentakosta, mereka kepenuhan roh.
Dan orang-orang berkata orang itu mabuk. Dan Petrus berkata, hai dengar orang-orang Yahudi semuanya, ini masih siang bagaimana orang mabuk? Mabuk itu adalah malam hari. Saudara dengar, mereka kepenuhan roh. Doa kepenuhan roh itu doa yang diingat Tuhan. Karena doa yang dipenuhi oleh roh itu seperti orang mabuk. Bapak ibu saudara, Imam Eli melihat Hana berdoa seperti orang mabuk, saudara. Orang yang mabuk itu adalah orang yang dikuasai oleh satu zat. Bapak ibu saudara, Tuhan teguhkan, ketika kita pasukan doa kiamat mengerang berdoa seperti orang mabuk, sesungguhnya kita ini adalah 5 gadis bijaksana. Dan Bapak ibu saudara dengar, Tuhan mengingat Hana yang doanya seperti orang mabuk. Bagaimana dia sungguh-sungguh mencurahkan isi hatinya. Bapak ibu saudara, Tuhan mengingat gereja yang pujian penyembahannya seperti orang mabuk. Mereka menyembah, memuji dengan mengerang sungguh-sungguh. Karena mereka mencurahkan isi hatinya dan melakukan untuk Tuhan. Hana tahu persoalannya Bapak ibu saudara. Tetapi dia pertama-tama memberikan diri kepada Allah. Dan kemudian memberikan diri kepada Nabi Imam Eli. Saudara, perhatikan, sama seperti jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia memiliki kemurahan hati yang luar biasa. Walaupun jemaat ini miskin, tetapi mereka kaya dengan kemurahan. Pertama-tama mereka berikan diri mereka kepada Bapa Elohim, dan kemudian kepada rasul-rasul. Maka yang terjadi Bapak ibu saudara, ada perkara yang dahsyat terjadi. Jemaat Makedonia boleh melakukan hal-hal yang luar biasa. Meskipun mereka miskin, tapi Allah mengingat apa yang dikerjakan. Dan Rasul Paulus berkata, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari saat ini bangkitnya kegerakan doa kiamat. Saudara, mari kita berdoa seperti Hana. Tuhan akan mengingat Bapak ibu saudara. Dan ketika bayi laki-laki lahir, Hana menamainya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Perhatikan, aku telah meminta daripada Tuhan. Dan itu artinya Samuel. Samuel itu artinya seorang yang meminta kepada Tuhan. Bapak ibu saudara, hari ini Tuhan mencari seorang yang meminta kepadanya. Perkara-perkara besar, bukan perkara duniawi saudara. Perkara besar yaitu karya keselamatan dan karya kiamat atau hari Tuhan, the last day, hari akhir, zaman akhir. Bapak ibu saudara, kita harus meminta kepada Tuhan dengan mabuk, seperti orang mabuk, mengerang sungguh-sungguh. Kenapa Hana begitu mabuknya sampai Imam Eli melihat, kamu seperti orang dursila? Tidak, Bapak, aku bukan orang dursila, tapi aku mencurahkan isi hatiku. Ada beban yang luar biasa yang sampai menyesakkan hatinya, sehingga ia datang ke bait Allah dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh untuk melakukan karya keselamatan. Bapak ibu saudara, saatnya gereja harus mabuk oleh Roh Kudus. Bagaimana seseorang bisa mabuk oleh Roh Kudus? Ketika dia punya bebannya Tuhan. Bapak ibu saudara,
ketika murid-murid menunggu di loteng Yerusalem. Saudara tahu, murid-murid ditinggal oleh Tuhan Yesus, dan mereka memiliki beban yang luar biasa. Dalam hati mereka berkecamuk, saudara, tentang hal kerajaan Allah. Dalam hati mereka berkecamuk tentang nubuatan-nubuatan. Mereka sedih ketika mereka ditinggal oleh Tuhan Yesus. Dan di dalam hati mereka ada satu kuk yang harus mereka pikul, karena Tuhan Yesus memberikan beban itu. Pikulah kuk yang kupasang, sebab kuku ringan, bebanku ringan, dan kuku itu enak. Bapak ibu saudara, ketika mereka dipenuhi hatinya dengan satu beban ilahi, kepenuhan roh terjadi. Bapak ibu saudara, orang-orang yang berbahasa roh, sesungguhnya mereka memiliki beban ilahi. Mereka punya kepedulian tentang kerajaan surga. Mereka punya kerinduan kedatangan Tuhan. Mereka punya beban, yaitu keselamatan, punya beban kiamat. Mereka sadar bahwa jika tidak dipercepat, maka ada banyak orang binasa. Waktunya harus dipersingkat, saudara. Engkau akan kepenuhan roh. Orang yang merindukan bahasa roh tanpa beban tidak bisa. Karena bahasa roh itu bukan sekedar hanya untuk gagah-gagahan. Bahasa roh itu bukan hanya untuk pamer-pameran. Dan bahasa roh itu bukan sekedar untuk melegakan kita. Kalau saudara diberi karunia bahasa roh, karena dalam hatimu seperti Hana. Hana bergumul dari tahun ke tahun. Apa pergumulan saudara? Orang yang tidak punya pergumulan ilahi, bahasa rohnya sukar memenuhi dia. Kepenuhan roh itu terjadi atas beban Tuhan. Saudara ingat, ketika saudara punya beban Tuhan, Tuhan selalu mengingat saudara. Sehingga Samuel itu lahir. Artinya, aku meminta kepada Tuhan. Bapak ibu saudara, Tuhan mengingat. Tuhan mengingat saatnya gereja melahirkan Samuel. Sebab ada orang yang berdoa sungguh-sungguh. Samuel itu adalah kegerakan doa kiamat. Samuel itu adalah pasukan doa kiamat. Saatnya NCC Internasional. Mari kita mabuk oleh roh. Amin. Dan Tuhan mengingat saudara. Saya ajak 10 hari kita mengerang mabuk oleh roh. Bapak ibu saudara, kenapa kita mabuk oleh roh? Karena kita punya beban. Karena kita punya empati surga. Kita punya simpati surga. Kita nggak perlu memikirkan hal-hal yang duniawi, saudara. Hati-hati imam-imam. Jangan saudara dipengaruhi, disedot pikiranmu hanya perkara-perkara duniawi. Ingat imam-imam 23:3. Kita 9 tahun ke depan harus sabar. Hati-hati loh. Saya akan ingatkan terus, memang kita minta Tuhan Yesus segera datang. Tapi saya mulai melihat keguguran-keguguran satu-satu. Hati-hati karena kamu tidak mabuk roh. 23:3 akan kita sampai 9 tahun ke depan dengan mabuk roh. Orang mabuk roh karena ada zat yang masuk di dalam dirinya. Orang yang mabuk itu karena minum alkohol. Kita bukan mabuk anggur, tapi kita mabuk roh yang memenuhi kita. Roh itu adalah roh Kristus. Roh Kristus yang di dalam kita membawa kita pada beban, yaitu keselamatan dan kiamat. Mari saudara, hati-hati, saya pesan. Saya sudah melihat keguguran-keguguran saudara. Karena ada banyak orang mulai lupa akan visi 23:3. Saya sudah katakan sabar. Sabar. Ayo terus melangkah.
Jangan dibodohi. Jadilah seperti Hana. Meskipun Hana mengalami hinaan, meskipun Hana mengalami tekanan dari madunya, dia tidak melawan madunya, tapi dia mencurahkan hatinya kepada Tuhan. Dia punya beban kerajaan Allah, dia punya beban keselamatan, dan dia mabuk oleh Roh. Dia berdoa sungguh-sungguh. Dengar saudara, Tuhan Yesus berfirman bahwa Allah tidak akan pernah mengulur-ngulur waktunya kepada orang-orang yang menaikkan permohonan doa dengan sungguh-sungguh pagi, siang, dan petang. Dan Allah akan membenarkan orang itu. Itu terjadi perumpamaan, yaitu tentang hakim yang lalim. Ada seorang ibu yang menggedor-gedor pintu hakim yang lalim, sampai akhirnya hakim ini mau mengabulkan permintaannya. Demikian juga kata Tuhan Yesus, Bapamu akan mengingat doamu ketika engkau menggedor dengan sungguh-sungguh. Bukan masalah pribadi saudara, dengar. Hari ini Tuhan Yesus mencari orang yang mau menjadi partner doanya. Dengar, di hadapan Bapaknya, Tuhan Yesus adalah mempelai laki-laki, kita wanita. Tuhan Yesus mencari mempelainya yang mau menjadi partner doa. Saya pesan imam-imam, jangan saudara digoyahkan hanya oleh karena persoalan duniawi. Dengar, dan saudara mengambil langkah-langkah salah. Saya pesan dua hal yang menyebabkan kita jatuh. Satu, uang. Hati-hati dengan uang, hati-hati dengan utang. Yang kedua, perjinahan. Hati-hati dua hal ini. Uang dan perjinahan akan menggagalkan saudara sampai 2033. Saudara dengar, orang yang gagal di keuangan dan di perjinahan, saudara, mereka tidak akan pernah mabuk roh. Harus bertobat. Bertobat, saya pesan, hati-hati berhubungan dengan keuangan. Apapun yang berhubungan keuangan, terutama hutang. Jangan berhutang. Kecuali saudara bisnis beda ya. Bisnis itu ada hitungannya. Oke? Tapi ini saudara berhutang. Berhutang budi dengan orang, berhutang uang. Dengar, kamu akan gagal. Yang kedua, jinah, percabulan, wanita, pria, yang pria wanita, yang wanita pria. Saya pesan hati-hati, jangan engkau gagal. Saudara dengar, 2033 perjalanan. Yang ketiga, ambisi. Hati-hati ambisi jabatan dan semua. Dalam pelayanan juga hati-hati, jangan berambisi. Rendahkan hati. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sore hari ini, kita mabuk oleh Roh, dan Tuhan mengingat. Dan saudara dalam doamu akan melahirkan, yaitu aku telah minta kepada Tuhan, Samuel. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan Yesus berkata, mintalah dalam namaku, maka Bapa akan memberikan kepadamu. Gereja Tuhan saatnya melahirkan Samuel. Saudara, katakan amin. Sebab aku telah meminta kepada Tuhan, dan gereja Tuhan adalah 5 gadis bijaksana. Mereka seperti Hana, mereka punya beban Tuhan. Ayo mabuk dalam roh. Mari kita mengerang bersama-sama. Tuhan akan mengingat. Tuhan akan mengingat. Doa kita tidak pernah sia-sia Bapak Ibu Saudara, karena kita doa dipenuhi dengan roh, mabuk oleh roh. Orang lain akan melihat kita mengerang, kita berdoa, orang bilang ini mabuk ini. Tidak apa-apa saudara, tapi ingat, Tuhan mengingat doa, permintaan doa kita dengan sungguh-sungguh di dalam kepenuhan roh. God bless you all. Kita berdoa. Urima shande kutu kurima sekina masih.
Uruma sande kutuk kurima sandaya raya masu. Kurebe senda karaya masih Bapa, kami bersyukur. Berikan kami hatimu, berikan kami bebanmu, berikan kami penuh roh. Biar kami seperti Hana, dan kami percaya Tuhan mengingat dan lahir dari doa kami Samuel, karena aku telah meminta kepada Tuhan. Perkara besar akan terjadi Bapa. Kiamat segera terjadi Bapa. Tuhan Yesus segera datang ya Bapa. Kami percaya. Korepe sandaramase. Hamba menyerahkan ya Bapa. Sebentar lagi rally doa jam 7 sampai setengah 9. Bapa, kami mau seperti Hana. Ya Bapa, kami mau mengerang. Kami 5 gadis bijaksana. Kamilah ya Bapa orang-orang berseru-seru pagi, siang, dan petang. Engkau yang mengingat doa kami, dan Engkau yang membenarkannya. Haleluya. Muripasikannaramasi. Murimasikaramah. Kiranya Bapa Roh Kudus akan menarik semua orang yang di kota Malang. Imam-imam bersama kami bergerak bersama-sama Bapa. 10 hari ke depan ya Bapa. Korepase karamaramase, maka pujian Hana akan terjadi ya Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu imam-imam-Mu semua bersama hamba-Mu. Kami akan mabuk oleh Roh malam hari ini. Doa perkabungan, tiap malam kami mabuk oleh Roh sampai Bapa mengingat doa dan menjawabnya terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima doa berkat. Buka kedua tanganmu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atasmu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama, katakan amin. God bless you all. Jos Gandos Gaspol, semangat.